Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Halo, selamat siang Pak Karman. Selamat siang Bu Nina, bagaimana kabarnya nih hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mm, Alhamdulillah saya juga Pak Karman. ya. Alhamdulillah ya Syukur Bu deh Nina ya. kalau Nah, sehat-sehat. tapi di sini walaupun terlihat ceria ya, tapi ada sedikit seperti ada yang dipikirkan nih Bu Nina. Beda gitu daripada yang hari-hari yang lain gitu. Tidak seceria seperti Hari hari-hari biasa ya. iya gitu. Iya nih, aduh ampun, biasalah namanya hidup selalu ada ya, selalu ada masalah. Kira-kira ada waktu luang nggak nih Pak, buat saya bisa sharing atau curhat lah gitu? Alhamdulillah Bu, kebetulan saya ada waktu luang hari ini. Mungkin Oke, nggak ganggu, ada yang saya nggak bisa ganggu bantu waktunya Bu? nih. Tidak Bu, tidak Tapi nggak sama ganggu sekali. waktunya kan Pak? Tidak Bu, kebetulan ada Oke. waktu luang saya. Ya. Oh, Kira-kira apa oke nih gini Bu Pak, Nina? saya tuh Ya, mhm, mungkin dari pembicaraan kita gini sih ini, Pak, mungkin apa yang ingin Bu Nina dapatkan gitu, ya. saya sih sebetulnya hanya ingin, mendapatkan solusi Pak. Maksudnya karena kebetulan memang ada masalah kondisi di kelas gitu. Jadi minimal saya nanti bisa, bertukar pikiran dengan Bapak gitu. Maksudnya saya harus seperti apa gitu, nanti Bapak ada masukan seperti apa gitu. Jadi memang ya intinya saya pengen curhat gitu sama Bapak, ya mudah-mudahan Bapak bisa bantu saya gitu. Allah ya Bu ya. Jadi masalahnya apa nih Bu Nina? Ya, coba Bu Nina ceritakan masalah yang sedang Ibu Nina hadapi. Mungkin nanti saya bisa membantu Bu. Jadi begini, Pak Karman, saya itu kan memang megang kelas 1 nih. Kondisi anak kelas 1 itu kan lagi peralihan ya dari TK ke SD gitu kan. Kalau posisi di TK mungkin mereka, masih dibantu atau didampingi oleh orang tuanya gitu kan, masih boleh lah gitu. Tapi kan kalau di SD itu bagi saya ini anak udah harus bisa belajar mandiri gitu. Nah, kondisinya itu sekarang masih mengikuti kondisi yang di TK gitu Pak Karman. Jadi di kelas itu ada salah satu siswa saya, dia tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, kalau ditinggalkan itu dia nangis, sampai akhir itu nangis, nggak berhenti-berhenti. Nah, akhirnya kan orang tuanya pun, "Bu, izin ya Bu, saya, di sini saya nemenin gitu, biar dia mau belajar," katanya seperti itu. Tapi kan saya merasa, nggak adil juga gitu Pak, kalau misalkan saya mengizinkan orang tua tersebut gitu, hanya satu orang. Sedangkan yang lain juga kan tidak dengan orang tuanya gitu kan. Saya merasa tidak adil juga gitu kan terhadap siswa yang lain, gitu Pak. Oh, seperti itu ya Bu masalahnya. Jadi Mhm. di sini dikatakan ya Bu ya, ada seorang anak yang tidak bisa mandiri. Mungkin maksud Ibu seperti itu ya Bu. Ya, betul betul banget, Pak. Betul banget. Nah, jadi menurut Ibu nih ya, mandiri itu apa sih ya seusia mereka gitu Bu? Eee, kalau menurut saya, mandiri itu bisa mengerjakan sesuatu sendiri, tanpa harus didampingi atau bergantung kepada orang lain. Minimal yang tadi saya bilang, Pak, gitu, saya ingin, anak kelas 1 ini kan memang tahap peralihan ya dari TK gitu kan ke SD. Nah, saya ingin mencoba anak itu untuk bisa, mandiri gitu. Jadi tidak bergantung kepada orang lain gitu, Pak Karman. Jadi Bu Nina maksudnya menginginkan anak tersebut itu tidak tergantung ya dengan orang tuanya terus-menerus gitu ya. Jadi bisa belajar di dalam kelas itu secara sendiri gitu tanpa harus ya ditunggu oleh ibunya gitu ya Bu ya sampai ibunya masuk
ke dalam kelas gitu ya, Bu? Iya, betul banget Pak Karman. Itu yang saya khawatirkan ya, yang masalah saya tuh seperti itu. Jadi saya menginginkan anak itu bisa sama dengan anak yang lainnya gitu, bisa mandiri, tidak dengan orang tuanya. Terus terang Pak, jadi kondisi belajar juga kan jadi terganggu Pak. Kadang-kadang si anak ini merengek gitu kan, pengen minta ditulisin, terus ya jadinya nggak nyaman aja, untuk saya tidak nyaman, untuk anak saya yang lain tidak nyaman, jadi saya juga merasa tidak adil gitu. Karena suasana belajar jadi tidak nyaman untuk siswa yang lainnya gitu Pak. Betul sekali sih, Bu, ya. Jadi, menurut Bu Nina ya, mandiri itu bahwa dengan anak itu sering menangis sehingga dia tidak bisa mandiri ya, sehingga suasana kelas itu menjadi tidak kondusif gitu ya, Bu, ya. Jadi anak-anak yang lain, terganggu dengan ya suara tangisan tersebut gitu ya, Bu, ya. Dan kelas Ibu menjadi tidak nyaman, seperti itu ya, Bu, ya? Iya, betul betul, betul banget Pak Karman. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa seperti yang lainnya. Jadi proses belajar pun kan jadi enak Pak gitu. Jadi tidak menghambat proses pembelajaran juga gitu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu, ya. Jadi, menurut Bu Nina itu kenapa, Bu, anak itu kok bisa seperti itu gitu? Eh, saya sempat berpikir begini sih, mungkin anak-anak itu entah ya, karena saya kan agak tegas nih Pak gitu dengan banyaknya orang tua murid yang sama Bu Nina itu agak tegas, mungkin ada yang bilang galak juga kali ya. Jadi mungkin gitu, ini hanya ini saya aja sih gitu, saya berpikirnya apa karena saya sering jarang tersenyum gitu ya. Eh, saya juga di kelas sih suka menunjuk, kadang-kadang suka menunjuk ke anak untuk menjawab pertanyaan saya. Apa mungkin itu gitu ya yang jadi masalahnya gitu mungkin, tapi saya juga gini nggak tahu deh gimana tuh. Baik baik ya, Bu, ya. Mungkin selain itu adakah hal lainnya, Bu? Kalau untuk masalah yang lain sih dari segi ini Pak, ruangan juga kan memang benar-benar bersih. Kalau di saya tidak ada yang namanya apa sih namanya, jadi suasana di kelas itu tidak ada gambar, tidak ada yang bisa menimbulkan nyaman di kelas gitu. Jadi enak gitu untuk melihat kelas itu, semua kita di kelas itu kosong Pak, bersih, tidak ada yang menarik gitu untuk mereka lihat. Baik. Jadi, di sini Bu Nina merasa, kalau Bu Nina ini tadi ya, Bu, yang saya, simak gitu ya, Ibu itu jarang senyum mungkin gitu ya, sehingga anak, Mungkin. mungkin agak canggung, agak takut gitu ya, Bu, ya. Lalu, sering menunjuk-nunjuk anak tersebut, sehingga anak itu merasa, "Ada apa nih?" Gitu ya, sehingga dia merasa ketakutan. Dan satu lagi ya, Bu, ya, tadi yang Ibu bilang bahwa kelas Ibu itu kosong gitu ya, artinya polos gitu ya, Bu, ya. Begitu, Bu? Iya betul, betul Pak Arman. Tapi itu menurut saya ya mungkin penyebabnya itu gitu. Nah itu yang menjadi keresahan saya saat ini, yaitu Pak gitu. Gitu ya, Bu, ya. Baik, Bu Nina. Jadi di sini ya, jika saya simpulkan yang membuat anak itu merasa tidak nyaman gitu ya, Bu, dan merasa eh, itu mungkin bagaimana nih ya mengatasi anak mandiri sehingga anak itu tidak bisa menangis lagi jika ditinggalkan ibunya, dan sehingga Bu Nina juga bisa menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk murid, bukan begitu ya, Bu, ya? Iya, betul banget Pak Arman, betul. Jadi baik Bu Nina, untuk masalah ini sebetulnya tuh Bu Nina sudah bisa berefleksi ya. Bu Nina sudah mungkin ya, Bu Nina mengatakan mungkin tadi ya anak tersebut itu takut sama ibu karena ibu itu sering menunjuk-nunjuk dia gitu ya, Bu, ya.
dan juga ibu jarang tersenyum gitu ya. Mungkin kalau untuk kelas 1 kan harus yang lebih ceria lagi gitu ya untuk lebih Iya, iya. anak tersebut bisa kerasan gitu dengan ibu. Dan juga di sini ibu juga mengatakan tadi bahwa kelas ibu itu tidak menarik sehingga tidak menyenangkan buat anak-anak. Bukan gitu ya Bu ya? Betul banget Pak Karman. Jadi saya merasa itu mungkin yang menjadi kelemahan dan juga kekurangan saya, Pak. Jadi dari apa yang ibu sudah tadi sampaikan. Nah, apa rencana ibu untuk ke depannya? Sementara ini sih, kalau memang itu yang jadi kendala ya, saya mau mencoba gitu untuk memperbaiki, ya mungkin pertama saya akan merubah sikap saya dulu ya, karena yang tadi Bapak sebutkan memang anak kelas 1 itu kita harus ceria gitu kan, apa namanya, karena memang saya kebetulan baru Pak di kelas 1 gitu, karena tidak ada lagi guru gitu. Kemarin kan yang keluar itu dari, yang sudah pensiun gitu. Saya itu biasa di kelas tinggi, jadi kan kalau kelas tinggi kan agak tegas tuh, langsunglah saya ke kelas 1. Jadi mungkin saya, terbawa di kelas tinggi gitu, jadi agak, tegas mungkin, jadi saya kurang senyum gitu. Mungkin yang pertama saya akan merubah sikap, mudah tersenyum, mencoba untuk tidak menunjuk mungkin ya, menunjuk anak itu memang kurang ini juga gitu. Kurang baik ya Bu ya. Jadi mereka takut duluan ya Pak ya kalau mau ditunjuk-tunjuk, kayaknya sih seperti itu ya. Terus, paling saya menawarkan, "Siapa yang mau?" Mungkin seperti itu kali ya untuk anak kelas 1 gitu. Iya, Ya bisa. dengan kesadaran dirinya sendiri gitu. Ya, bisa seperti itu, Bu, untuknya. Nah, lalu apa nih, Bu, ya, yang akan Ibu lakukan untuk yang tadi di sini agar suasana kelas itu menjadi nyaman dan menyenangkan? Eee pastinya sih Pak, saya akan merubah ya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang, salah satunya mungkin dengan ice breaking dulu gitu kan, di sela-sela proses pembelajaran. Memang, itu penting juga sih ya Pak ya, menurut saya itu sangat penting. Jadi untuk menambah semangat siswa, terus mencoba games edukasi yang bisa menyenangkan buat mereka gitu kan, dan saya juga akan menghias ruang kelas agar mereka lebih senang berada di kelas gitu kan, jadi tidak monoton mungkin hanya begitu, minimal ada pajangan-pajangan yang menarik untuk mereka lihat gitu. Wah, Bu, luar biasa, Bu, menurut saya itu menarik gitu ya. Jadi Ibu nanti akan menyelingi mungkin ya dengan ice breaking sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Kemudian Ibu akan menempelkan pernak-pernik ya, mungkin dari nanti hasil karya siswa itu juga dapat ditempel gitu ya Bu ya. Nah, ketika untuk menghias kelas itu kan Bu waktunya itu mungkin tidak sebentar ya Bu ya. Nah, di sini Ibu nanti akan minta bantuan siapa nih Bu? Kalau untuk menghias sih pastinya sih saya akan kolaborasi dengan orang tua sih Pak ya. Jadi, memajang kelas itu memang butuh waktu yang tadi Bapak sebutkan. Jadi saya akan melibatkan, orang tua, siswa juga mungkin ya yang mudah-mudahlah gitu, dibantu oleh siswa. Tapi terutama sih orang tua. Jadi saya mengajak mereka bersama-sama untuk melakukan, memajang kelas gitu, dan saya juga memajang kelas hasil mereka juga, agar mereka juga merasa bangga gitu Pak, dan juga dihargai bahwa hasil karyanya itu dipajang di kelas. Mungkin dengan seperti itu, murid-murid saya akan merasa nyaman di kelas gitu kan, seperti itu Pak. Menurut saya langkah yang Ibu Nina lakukan ini sudah bagus ya Bun ya. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Bu Nina? Alhamdulillah sih sekarang saya udah mulai agak lega gitu Pak, bisa cerita curhat sama Bapak masalah saya yang seperti ini gitu, karena memang kondisi saya yang tadi saya bilang dari kelas tinggi gitu kan, saya harus ke kelas rendah, apakah memang harus begini, apa mungkin ini gitu kan satu kendalanya. Jujur saya, ngambil langkah tersebut tuh agak ragu-ragu dan khawatir, takut tidak
takut nggak berhasil. Intinya seperti itu. Ya, saya pikir Ibu langkah yang Ibu lakukan ini ya sudah sangat bagus gitu Bu. Semoga dapat terrealisasikan. Dan alhamdulillah nih ya Bu, jika Bu Nina sudah merasa lega ya, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan langkah tersebut? Paling sih saya akan komunikasi Pak dengan rekan guru lainnya berkenaan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran. Ya, intinya bertukar pendapat lah untuk memajang kelas. Pokoknya saya mengkomunikasikan dengan orang tua juga gitu. Saya juga meminta bantuan mereka untuk bekerja sama dengan saya sebagai wali kelasnya. Begitu Pak Karman. Baik, baik. Nah, Bu, kapan nih kira-kira Bu Nina akan memulai rencananya itu? Insya Allah sih saya akan mulai itu besok deh Pak. Karena kayak udah sharing nih sama Bapak ya, udah curhat juga. Jadi saya agak tertantang untuk kayaknya saya mulai besok gitu. Insya Allah sih saya besok karena udah curhat sama Bapak. Jadi saya punya motivasi untuk segera melakukan rencana itu. Keren nih Bu Nina, keren ya. Jadi rencana yang Bu Nina sudah buat itu sangat bagus Bu ya. Semoga terrealisasikan dan dapat mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Amin. Makasih banyak ya Pak Karman. Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau mendengar curhatan saya. Mohon maaf sekali lagi Pak Karman, saya mengganggu waktunya nih. Sama-sama Bu Nina, semangat terus ya. Semoga berhasil. Nanti saya tunggu cerita selanjutnya setelah Bu Nina melakukan perubahan-perubahan yang tadi Bu Nina sudah katakan ya Bu Nina ya. Oke, siap Pak Karman. Makasih banyak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.